Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis ancaman keamanan jaringan. Yang pertama, pengantar keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan proteksi terhadap gangguan atau akses tidak sah terhadap infrastruktur dan data. Ancaman keamanan Ancaman keamanan jaringan dapat merusak integritas dan kerahasiaan informasi. Berikut ini kami akan membahas 4 jenis ancaman keamanan jaringan meliputi brute force, serangan denial of service atau DOS, serangan smurf, dan ping of death. Ini dia 4 jenis ancamannya. Kita lanjut saja ke brute force. Serangan brute force adalah metode peretasan yang menggunakan trial and error untuk memecahkan kata sandi, kredensial login, dan kunci enkripsi. Ini adalah taktik sederhana namun dapat diandalkan untuk mendapatkan akses tidak sah ke akun individu serta sistem dan jaringan organisasi. Peretas mencoba beberapa nama pengguna dan kata sandi, seringkali menggunakan komputer untuk menguji berbagai kombinasi sehingga mereka menemukan informasi login yang benar. Nama brute force berasal dari penyerang yang menggunakan upaya yang terlalu kuat untuk mendapatkan akses ke akun pengguna. Meskipun merupakan metode serangan cyber yang sudah ketinggalan zaman, serangan brute force telah diuji coba dan diuji dan tetap menjadi taktik yang populer di kalangan peretas. Jadi serangan brute force ini ialah para peretas itu mencoba memasuki eh, akun kita dengan menggunakan beberapa sandi, menggunakan baik itu menggunakan kamus sandi dengan nomor yang acak sehingga menemukan sandi dan username yang benar sehingga dia bisa meretas. Jenis serangan brute force. Yang pertama, serangan brute force sederhana terjadi ketika seorang hacker mencoba menebak kredensial login pengguna secara manual tanpa menggunakan perangkat lunak apapun. Hal ini biasanya Hal ini biasanya melalui kombinasi kata sandi standar atau kode nomor identifikasi pribadi atau PIN. Serangan ini sederhana karena banyak orang masih menggunakan kata sandi yang lemah seperti password 123 atau 1234 atau mempraktikkan etiket kata sandi yang buruk seperti menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa situs web. Kata sandi juga dapat ditebak oleh peretas yang melakukan pekerjaan pengintaian minimal untuk memecahkan potensi kata sandi seseorang, seperti nama tim olahraga favoritnya. Jadi, dalam pada saat kita membuat laman web atau aplikasi atau apalah, kita eh, jangan sampai, terutama akun sosmed, jangan sampai kita membuat password atau username yang bisa ditebak, yang gampang ditebak. Misal nama kita dengan kombinasi tanggal lahir atau yang mudah, usahakan memakai eh, usahakan kita memakai nomor yang acak atau beberapa simbol. Selanjutnya, serangan kamus adalah bentuk dasar peretasan brute force, di mana penyerang memilih target kemudian menguji kemungkinan kata sandi terhadap nama pengguna individu tersebut. Metode serangan itu sendiri secara teknis tidak dianggap sebagai serangan brute force, namun dapat memainkan peran penting dalam proses peretasan kata sandi pelaku kejahatan.
Nama serangan kamus berasal dari peretas yang menelusuri kamus dan mengubah kata-kata dengan karakter dan angka khusus. Jenis serangan ini biasanya memakan waktu dan memiliki peluang keberhasilan yang rendah dibandingkan metode serangan yang lebih baru dan lebih efektif. Jenis serangan yang ketiga yaitu serangan brute force hybrid adalah ketika seorang peretas menggabungkan metode serangan kamus dengan serangan brute force sederhana. Ini dimulai dengan peretas mengetahui nama pengguna, kemudian melakukan serangan kamus dan metode brute force sederhana untuk menemukan kombinasi login akun. Penyerang memulai dengan daftar kata-kata potensial, kemudian bereksperimen dengan kombinasi karakter, huruf, dan angka untuk menemukan kata sandi yang benar. Pendekatan ini memungkinkan peretas menemukan kata sandi yang menggabungkan kata-kata umum atau populer dengan angka tahun dan karakter acak, seperti Sandiago 123 atau Rover 2020. Atau eh, kita membuat password di akun kita dengan menulis nama pemain bola, pemain bola yang kita gemari. Misal Ronaldo 123, di mana peretas itu bisa mengetahui kita menyukai Ronaldo. Itu biasa terdapat pada eh, di sosmed kita di sosmed kita terdapat nama yang kita gemari. Di situ kita cantumkan. Jadi jangan sampai di sosmed kita bisa ditebak bahwa itu masuk dalam kategori password karena peretas biasanya lebih cerdas daripada kita. Alat serangan yang digunakan untuk brute force. John the Ripper, perangkat lunak sumber terbuka yang memungkinkan pengguna menjalankan serangan kamus dan mendeteksi kata sandi yang lemah melalui berbagai teknik cracking dan dekripsi. Aircracking, alat sumber terbuka yang berfokus pada pengujian penetrasi untuk keamanan jaringan nirkabel melalui serangan kamus terhadap protokol jaringan. Hashcat, platform pengujian penetrasi yang memungkinkan peretas menggunakan hash ya, yang dikenal kata sandi yang dijalankan melalui rumus dan diubah menjadi serangkaian karakter acak yang selalu memiliki panjang yang sama terlepas dari beberapa banyak data yang terkandung dalam kata sandi tersebut. Dengan hash yang diketahui, mereka dapat menggunakan hashcat untuk menjalankan serangan kamus atau tabel pelangi untuk mengembalikan kata sandi menjadi teks yang dapat dibaca. Segala jenis serangan brute force dan alat yang relevan memerlukan banyak kemampuan komputasi, sehingga menuntut solusi perangkat keras yang lebih kuat. Dalam banyak kasus, satu unit pemrosesan pusat CPU tidak cukup untuk memecahkan kata sandi dengan cepat atau bahkan menjalankan fungsi-fungsi ini sama sekali. Akibatnya, industri kejahatan dunia maya kini telah memasuki unit pemrosesan grafis GPU ke dalam persenjataannya untuk mempercepat tugas pemrosesan data. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari alat serangan brute force ini, para peretas tersebut memiliki alat yang jauh lebih canggih yang dapat mempercepat tugas pemrosesan datanya. Alat serangan brute force yang paling umum adalah alat yang membantu mengotomatiskan proses menebak kredensial dan menemukan kombinasi. Mereka juga melakukan beberapa fungsi seperti mengidentifikasi kata sandi yang lama, menkripsi data kata sandi, menjalankan kombinasi karakter, dan menyebarkan serangan kamus saat dijalankan melawan banyak protokol sistem operasi yang berbeda. Selanjutnya, contoh serangan brute force. Contoh serangan brute force
pernah terjadi ke perusahaan Dunkin Donuts, perusahaan terkenal, membayar denda lebih dari 500.000 dalam insiden terkenal tahun 2015 yang melibatkan penggunaan kekerasan. Akun pelanggan digital Dunkin Donuts menjadi sasaran peretas yang menggunakan daftar bocoran informasi kredensial yang sebelumnya dicuri dan menjalankan algoritma kekerasan. Mereka memperoleh akses ke 19.715 akun pengguna untuk aplikasi loyalitas pelanggan dan mencuri hadiah uang tunai puluhan ribu dolar. Akibat dari serangan brutal force dan pelanggaran terhadap akun di pelanggan di Dunkin Donuts mengakibatkan denda dan kerusakan sebesar 650.000 US dollar dan memaksa perusahaan untuk mengatur ulang semua kata sandi pengguna dan meningkatkan protokol keamanan untuk aplikasi tersebut. Sangat bahaya juga ini serangan brutal force. Selanjutnya, cara mencegah serangan brutal force. Serangan brutal force berakar pada kompromi kredensial, sehingga mengharuskan kita untuk membuat kata sandi yang rumit adalah awal yang baik. Kita juga dapat membuat target bergerak dengan meminta perubahan kata sandi setiap beberapa bulan. Di sisi keamanan akun, baik untuk aplikasi eksternal maupun internal, administrator sistem harus menerapkan kebijakan penguncian yang mencegah pelaku jahat masuk ke sistem setelah terlalu banyak upaya login yang salah. Anda juga dapat menggunakan praktik terbaik Zero Trust seperti autentikasi multifaktor atau MFA untuk mewajibkan autentikasi tambahan. Selanjutnya, kita membahas denial of service atau DOS. Serangan denial of service atau DOS adalah serangan yang dimaksudkan untuk mematikan mesin atau jaringan sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna yang dituju. Serangan DOS melakukan hal ini dengan membanjiri target dengan lalu lintas atau mengirimkan informasi yang memicu kerusakan. Dalam kedua kasus tersebut, serangan DOS menghilangkan pengguna yang sah, yaitu karyawan, anggota, atau pemegang akun dari layanan atau sumber daya yang mereka harapkan. Korban serangan DOS seringkali menargetkan server web, organisasi terkenal seperti perbankan, perdagangan, dan perusahaan media, atau pemerintah dan organisasi perdagangan. Meskipun serangan DOS biasanya tidak mengakibatkan pencurian atau hilangnya informasi penting atau aset lainnya, serangan ini dapat menghabiskan banyak waktu dan uang bagi korban untuk menanganinya. Ada dua metode umum serangan DOS, layanan banjir atau layanan mogok. Serangan banjir terjadi ketika sistem menerima terlalu banyak lalu lintas untuk di-buffer oleh server, menyebabkan melambat dan akhirnya berhenti. Selanjutnya, jenis serangan DOS. Yang pertama, serangan buffer overflow. Serangan DOS yang paling umum konsepnya adalah mengirimkan lebih banyak lalu lintas ke alamat jaringan daripada yang dapat ditangani oleh pemrograman yang membangun sistem. Ini mencakup serangan-serangan yang tercantum di bawah ini, selain serangan-serangan lain yang dirancang untuk mengeksploitasi bug khusus pada aplikasi atau jaringan tertentu. Yang kedua, banjir ICMP memanfaatkan perangkat jaringan yang salah dikonfigurasi dengan mengirimkan paket palsu yang melakukan ping ke setiap komputer di jaringan target. Bukan hanya ke satu mesin tertentu, jaringan kemudian dipicu untuk memperkuat lalu lintas. Serangan ini dikenal juga dengan sebutan serangan SMARF atau ping kematian. Sebentar kita akan juga membahas apa itu ping kematian.
Selanjutnya, banjir SYN mengirimkan permintaan untuk terhubung ke server, tetapi tidak pernah menyelesaikan, atau dengan kata lain jabat tangan. Berlanjut hingga semua port terbuka dipenuhi dengan permintaan dan tidak ada yang tersedia untuk disambungkan oleh pengguna yang sah. Selanjutnya, alat serangan yang digunakan oleh DOS. Yang pertama, meriam ion orbit rendah, LOIC, adalah aplikasi pengujian stres sumber terbuka. Hal ini memungkinkan serangan lapisan protokol TCP dan UDP dilakukan menggunakan antarmuka YSWIG yang ramah pengguna karena popularitas alat aslinya turunannya telah dibuat yang memungkinkan serangan diluncurkan menggunakan browser web. Meriam yang kedua yaitu meriam ion orbit tinggi (IOIC). Alat serangan ini diciptakan untuk menggunakan LOIC dengan memperluas kemampuannya dan menambahkan penyesuaian. Dengan menggunakan protokol HTTP, IOIC mampu melancarkan serangan tertarget yang sulit dimitigasi. Perangkat lunak ini dirancang untuk memiliki minimal 50 orang yang bekerja bersama dalam upaya serangan terkoordinasi. Yang ketiga, Kukang. Slow Loris adalah aplikasi yang dirancang untuk memicu serangan rendah dan lambat pada server yang ditargetkan. Dibutuhkan sumber daya yang relatif terbatas untuk menciptakan dampak yang merusak. Yang keempat, Rudy. RU mati belum. Rudy adalah alat serangan rendah dan lambat lainnya yang dirancang untuk memungkinkan pengguna melancarkan serangan dengan mudah menggunakan antarmuka, tunjuk, dan klik yang sederhana dengan membuka beberapa permintaan HTTP, post, dan kemudian menjaga koneksi tersebut tetap terbuka selama mungkin. Serangan ini bertujuan untuk membanjiri server target secara perlahan. Kemudian contoh serangan DOS. Serangan di DOS pada situs CNN. Pada tahun 2014, situs berita terkemuka CNN menjadi target serangan DDoS yang besar. Serangan ini menyebabkan gangguan serius dalam layanan berita online yang sangat diandalkan. Penyerang menggunakan jaringan botnet yang besar untuk mengirimkan sejumlah besar permintaan HTTP ke server CNN. Permintaan berulang-ulang ini membuat server CNN terbebani dengan lalu lintas yang berlebihan, sehingga menyebabkan ketidakmampuan server dalam merespon permintaan dari pengguna yang sah. Selama serangan, penggunaan yang mencoba mengakses situs CNN mengalami kesulitan mengakses berita dan informasi. Layanan CNN menjadi tidak tersedia atau sangat lambat, dan ini berdampak pada citra dan kredibilitasnya. Seperti contoh lain, misal kita menuju tempat rumah makan, pelayannya hanya 4 orang, tetapi kita datang 200 orang. Pasti cara pelayannya berbeda atau lambat. Bahkan bisa saja pelayannya bisa tidak mampu untuk melayani kita. Ya, seperti itulah gambaran serangan DDoS ini. Selanjutnya, bagaimana kita mencegah serangan DDoS ini? Dalam mencegah serangan DOS, pengguna firewall adalah strategi yang penting. Firewall berfungsi sebagai barikade pertama dalam pertahanan jaringan. Ini bekerja dengan menganalisis lalu lintas yang masuk dan keluar dari jaringan dan memutuskan mana yang diperbolehkan dan mana yang harus diblokir. Dalam menghadapi serangan DOS, firewall dapat membantu dengan memblokir lalu lintas yang mencurigakan atau berlebihan yang dapat menjadi ciri serangan di DOS. Selain itu, firewall dapat mengatur batasan lalu lintas yang masuk ke server Anda.
yang dapat membantu dan melakukan mitigasi dampak dari serangan DDoS yang berusaha membanjiri server dengan permintaan yang berlebihan. Ini adalah langkah yang sangat penting dalam melindungi jaringan Anda dari serangan DDoS yang merugikan. Selanjutnya, kita membahas Smurf Attack. Serangan Smurf adalah bentuk serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS yang terjadi pada lapisan jaringan. Serangan smurfing diberi nama setelah malware DDoS Smurf yang memungkinkan peretas untuk mengeksekusinya lebih luas lagi. Serangan ini dinamai karakter kartun The Smurf karena kemampuan mereka untuk menjatuhkan musuh yang lebih besar dengan bekerja sama. Serangan Smurf DDoS memiliki gaya yang mirip dengan banjir ping yang merupakan bentuk serangan penolakan layanan DOS. Seorang peretas membebani komputer dengan permintaan gema internet, Control Message Protocol, yang juga dikenal sebagai ping. ICMP menentukan apakah data mencapai tujuan yang dituju pada waktu yang tepat dan memantau seberapa baik jaringan mengirimkan data. Serangan Smurf juga mengirimkan ping ICMP namun berpotensi lebih berbahaya karena dapat mengeksploitasi kerentanan pada Internet Protokol IP atau ICMP. Serangan Smurf awalnya merupakan kode yang ditulis oleh hacker terkenal dan Moshub, juga dikenal sebagai TF-Rig. Salah satu serangan pertama yang menggunakan pendekatan ini terjadi pada tahun 98 dan awalnya menargetkan Universitas Minnesota. Serangan tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas dunia maya yang juga berdampak pada Minnesota Regional Network. Penyedia layanan internet ISP di seluruh negara bagian, hal ini mengakibatkan komputer di seluruh negara bagian mati, memperlambat jaringan dan menyebabkan hilangnya data. Begitu sangat berbahayanya serangan smart attack ini. Kemudian jenis serangan smart attack. Serangan smart dasar. Serangan smart dasar terjadi ketika penyerang membanjiri jaringan target dengan paket permintaan ISMP yang tak terbatas. Paket menyertakan alamat sumber palsu yang dikirim ke alamat siaran jaringan yang meminta setiap perangkat jaringan menerima permintaan ke sumber palsu. Hal ini menyebabkan sejumlah besar lalu lintas yang pada akhirnya akan menghentikan sistem target. Yang kedua, serangan Smurf tingkat lanjut. Serangan Smurf tingkat lanjut dimulai sebagai serangan dasar, namun permintaan gema mampu mengonfigurasi sumber sehingga dapat merespon korban pihak ketiga tambahan. Hal ini memungkinkan penyerang untuk menargetkan beberapa korban secara bersamaan, yang berarti mereka dapat memperlambat jaringan yang lebih luas dan menargetkan kelompok korban yang lebih besar dan bagian web yang lebih luas. Yang ketiga, transmisi dan efek serangan smart. Serangan smart Trojan Horse atau malware dapat ditularkan secara tidak sengaja dengan mengunduh perangkat lunak atau aplikasi dari situs web yang tidak terverifikasi atau melalui tautan email yang terinfeksi atau palsu. Serangan smart juga dapat digabungkan dalam rootkit yang memungkinkan peretas membuat pintu belakang yang membantu mereka dengan mudah mendapatkan akses yang tidak sah ke data dan sistem. Program SARS-MARV biasanya akan tetap tersembunyi di komputer sampai diaktifkan oleh penyerang, sehingga memungkinkan mereka melumpuhkan jaringan dan server selama berhari-hari. Selain itu, serangan Smurf DOS seringkali bisa menjadi langkah pertama menuju serangan cyber yang lebih signifikan,
seperti pencurian data. Eh, Teman saya pernah mengalami serangan serupa dengan ini, mendownload aplikasi tanpa mengecek apakah aplikasi yang di-download itu aman atau tidak. Sehingga pada saat aplikasi masuk ke komputernya, data yang tersimpan di dalam komputer tersebut hilang dan muncul kalimat-kalimat yang seperti kata Sanskerta. Selanjutnya contoh serangan smart attack. Di sini ada beberapa contoh serangan smart attack. Yang pertama terjadi di University of Minnesota tahun 1999. Salah satu serangan smart paling awal yang diketahui terjadi pada tahun 1999 ketika Universitas Minnesota menjadi sasaran. Serangan tersebut mengakibatkan jaringan universitas terputus selama beberapa hari, menyebabkan gangguan signifikan terhadap mahasiswa dan staf. Para penyerang menggunakan jaringan komputer yang disusupi untuk mengirimkan lalu lintas ICMP dalam jumlah besar ke jaringan universitas sehingga melebihi kapasitasnya. Yang kedua terjadi di Australia pada tahun 2020. Situs web pemerintah Australia menjadi sasaran serangan smart. Serangan tersebut menyebabkan situs web tidak tersedia selama beberapa jam dan kemudian terungkap bahwa penyerangnya adalah sekelompok peretas remaja. Yang ketiga terjadi di Korea Selatan pada tahun 2013. Korsel mengalami serangan smart besar-besaran yang menargetkan bank dan outlet medianya. Serangan tersebut mengakibatkan beberapa bank dan media offline selama beberapa jam. Para penyerang menggunakan jaringan komputer yang disusupi untuk mengirimkan lalu lintas SMP dalam jumlah besar ke jaringan target, sehingga melebihi kapasitasnya. Pencegahan serangan smart. Perangkat lunak anti-DDoS. Perangkat lunak anti-DDoS dapat membantu mempertahankan diri dari serangan smart dengan mendeteksi dan memitigasi lalu lintas serangan. Tersedia banyak solusi anti-DDoS komersial yang menggunakan pembelajaran mesin dan teknik canggih lainnya untuk mengidentifikasi dan memblokir lalu lintas berbahaya. Yang kedua, firewall. Firewall dapat dikonfigurasi untuk memblokir lalu lintas ICMP masuk yang dapat membantu mencegah serangan smart. Selain itu, firewall dapat dikonfigurasi untuk memblokir lalu lintas dari alamat IP berbahaya yang diketahui dan untuk membatasi lalu lintas masuk. Firewall ini seperti tembok besar yang terdapat pada laptop kita, membatasi, menyaring lalu lintas IP yang berbahaya tidak dapat masuk. Yang ketiga, sistem deteksi pencegahan intrusi IDS atau IPS dapat membantu mendeteksi dan mencegah serangan smart dengan memantau lalu lintas jaringan untuk aktivitas yang tidak biasa. Sistem ini dapat dikonfigurasi untuk memblokir lalu lintas dari alamat IP berbahaya yang diketahui atau untuk membatasi lalu lintas masuk. Selanjutnya kita membahas Ping of Death. Adalah semacam serangan DOS di mana penyerang menggunakan perintah ping dasar untuk mengirimkan paket data yang salah atau besar untuk membuat crash, destabilisasi, atau membekukan sistem atau layanan yang ditargetkan. Jenis serangan DOS ini menggunakan kelemahan lama yang telah ditambal. Pada tahun 97, Ping of Death pertama kali ditemukan karena kelemahan dalam implementasi cara sistem operasi memproses paket ICMP IP4, IPv4. Cacat ini adalah sumber masalahnya. Paket ping juga dikenal sebagai paket ICMP Echo Request. Dimaksudkan untuk panjang 64 bit, namun ini tidak diterapkan secara ketat. Paket ping apapun dengan panjang lebih besar dari 65.536 byte yang merupakan nilai maksimum yang diharapkan diizinkan
dalam bidang panjang akan menyebabkan sistem macet. Cara kerja serangan ping of death. Serangan ping of death melibatkan eksploitasi protokol ICMP dan fragmentasi IP. Berikut ini ikhtisar singkat tentang cara kerjanya. Jadi ini adalah cara kerja serangan ping of death. Penyerang mengirimkan paket ICMP atau ping yang lebih besar dari ukuran maksimum yang diperbolehkan, yaitu 65.535 bit. Paket berukuran besar ini akan dipecah menjadi beberapa paket yang lebih kecil oleh sistem penyerang sebelum dikirim. Sistem penerima mencoba untuk menyusun kembali fragmen-fragmen ini kembali ke dalam paket yang lebih besar. Proses perakitan ulang gagal karena paket melebihi ukuran maksimum sehingga menyebabkan sistem crash atau macet. Kuncinya adalah paket yang terfragmentasi tidak berisi informasi tentang ukuran keseluruhan paket besar aslinya. Jadi, sistem penerima tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah paket akhir yang dirakit ulang akan melebihi ukuran yang diizinkan hingga semuanya terlambat. Serangan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat tersedia dan dapat menargetkan beberapa sistem operasi dan perangkat termasuk router, firewall, dan server. Beberapa sistem lebih rentan dibandingkan yang lain bergantung pada cara mereka menangani perakitan ulang paket. Selanjutnya, contoh serangan ping of death. Dengan menggunakan tool khusus, penyerang dapat mengirimkan paket ping oversize yang banyak sekali kepada korbannya. Dalam banyak kasus, sistem yang diserang mencoba memproses data tersebut. Selanjutnya, error terjadi yang menyebabkan sistem crash, freeze, atau reboot. Ping of death hampir sama dengan serangan buffer overflow, tetapi karena sistem yang diserang sering jadi down, maka disebut DOS attack. Jadi bisa kita lihat di sini ada gambaran mengenai contoh serangan ping of death. Terdapat 90.000 bit mengirimkan 30.000 bit yang telah diperfragment, dibagi-bagi menjadi paket kecil, mengirim lebih besar ke komputer satunya sehingga menyebabkan komputer itu menjadi melambat atau chaos, overload, menjadi freeze, bisa jadi komputer tersebut reboot. Cara mencegah serangan ping of death. Layar biru yang berkedip merupakan hal yang menakutkan bagi setiap pengguna komputer. Begitu juga dengan perangkat pintar yang tidak berfungsi. Siapapun yang mengoperasikan perangkat yang terhubung ke internet harus memahami risiko dan mengambil langkah yang mencegah masalah besar. Rencana mitigasi ping kematian Anda dapat melibatkan memperbarui perangkat lunak. Ketika pengembangan menemukan kelemahan dalam kode mereka, mereka merilis patch. Jika Anda tidak mengunduh hasil kerja keras mereka, Anda membiarkan mesin Anda terbuka untuk pembajakan. Setiap kali patch tersedia, Anda harus menerimanya. Jadi, kita harus rajin-rajin melakukan pembaruan terhadap perangkat lunak. Jika muncul pemberitahuan untuk memperbarui, silakan langsung memperbarui perangkat lunak Anda. Selanjutnya, memfilter lalu lintas. Sebagai administrator sistem, Anda dapat memblokir ping terfragmentasi agar tidak menjangkau perangkat apapun di jaringan. Ping standar akan mengalir dengan bebas, tetapi apapun yang berkeping-keping tidak akan bisa lolos. Menilai perakitan kembali, administrator sistem juga dapat memeriksa batasan ukuran paket akhir mereka. Jika Anda tidak mengizinkan data dalam jumlah besar setelah paket datang, kerusakan tidak bisa dihindari. Yang keempat, menggunakan penyangga. Tingkatkan kemampuan Anda untuk menerima paket besar dengan buffer overflow. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada hari ini. Semoga penjelasan mengenai jenis ancaman dapat bermanfaat bagi kita dan dapat diaplikasikan sehari-hari.